5 tipe prospek merespon peluang 3i Network. Tahukah Anda apa penyebab terbesar orang berhenti jalankan bis 3i Network atau nggak berani melangkah di dalamnya? Ada satu kata penyebab terbesarnya. Apa itu? Penolakan. Yes, penolakan adalah hal terbesar ya yang menghambat orang untuk melangkah, yang membuat orang berhenti jalankan bis ini. Nah, kenapa sih orang takut banget ditolak gitu kan ya? Baper, ya down dan lain sebagainya ketika ditolak. Karena sebenarnya mereka tidak mengerti perspektif atau cara pandang yang benar mengenai tipe-tipe prospek. Nah, saya dapatkan ilmu ini dari Double Crown ya, Bapak Afrial ya. Beliau sharingkan di leadership training online di Senin malam kemarin. Nah, saya ingin bagikan kepada Anda supaya Anda punya pemahaman yang benar. Anda punya cara pandang yang benar, Anda punya informasi yang benar, punya pengetahuan yang benar, sehingga ketika Anda bertemu prospek, Anda nggak kaget gitu loh. Banyak orang itu kagetan gitu kan. Loh, kenapa dia nolak? Kenapa teman baik dia nolak? Dan lain sebagainya. Kenapa keluarga dia, saudara kandungnya nggak mau terima dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda paham 5 tipe prospek ini, Anda akan relax gitu kan. Oh, ternyata dia tipe yang kayak gini. Oh, yang ini tipe yang kayak gini dan lain sebagainya. Dan Anda tahu mana tipe yang harus Anda garap. Oke? Siap? Yes, kita akan mulai. Tipe yang pertama ya, tipe prospek yang pertama adalah negatif ya. Ini dia ya. Memang ada orang yang tipenya negatif. Ya, Anda belum ngomong aja gitu kan ya. Udah tahu nih Anda bawa wah dia udah negatif banget. Wah, ini penipuan nih, jangan gini dan lain sebagainya. Dia negatif banget. Anda kasih apa? Udah negatif gitu kan ya. Jadi banyak orang kemudian tanya gini loh, Pak, apa ya resepnya gitu kan, rahasia bagaimana kita bisa meyakinkan orang gitu kan ya. Meyakinkan orang ketika kita ngomong, orang itu bakal langsung join dan lain sebagainya ya. Pertanyaan serupa saya sering banget dapat pertanyaan kayak gitu ya. Jadi kayak gini, Anda perlu pahami memang ada orang yang negatif ya. Orang Anda kasih tahu apa, ibarat dia gelas gitu kan, ada tutupnya, ada tuang air ya, tumpah nggak bisa masuk. Orangnya negatif gitu loh. Saya dulu termasuk yang kayak gitu gitu kan ya. Waktu awal di prospek gitu kan, pikiran saya negatif ya. Saya blok pikiran saya bener-bener. Jadi ketika di presentasi, bahkan presentasinya nggak sampai selesai, saya pamit gitu kan. Jadi saya nggak paham, saya nggak mengerti, saya blok pikiran saya, ya sudah. Saya udah pikir, wah ini mikirnya investasi bodong lah, ya nggak beres lah dan lain sebagainya. Saya blok. Ya kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang kayak gitu. Ya Anda mau ngomong apa udah negatif pikirannya kayak gitu. Ya sudah, Anda mau berusaha yakinkan orang itu, ngapain? Capek banget gitu loh ya. Anda capek kalau berusaha meyakinkan orang yang tidak yakin gitu loh. Buat apa? Menghabiskan waktu dan energi Anda gitu loh. Ya sudah, kalau Anda ketemu orang yang negatif, ya sudah. Yang penting mungkin Anda sampaikan aja presentasi seperti biasa. Orang itu negatif, ya sudah, Anda next ke orang yang lain gitu. Jangan habiskan energi Anda, waktu Anda untuk ngurus orang itu gitu loh ya. Sia-sia gitu loh ya. Oke. Ya Anda boleh sih follow up, tapi jangan habiskan waktu Anda secara besar sekali gitu loh ya. Menghabiskan energi Anda kemudian ya meratapi orang itu, kenapa ya dia nggak join, padahal dia teman dari SD, SMP, SMA misalnya, teman dekat saya, kenapa ya dia negatif. Nggak usah dipikirin gitu lah ya. Udah, Anda next saja. Oke, kalau Anda next, mungkin Anda ketemu dengan tipe yang kedua. Ya, tipe yang kedua adalah orang yang sok tahu, sok pintar. Ya. Ya, orang yang sok tahu, sok pintar. Ketika Anda presentasi mengenai 3i Network, oh, 3i Network, saya udah tahu itu, ya. Udah tahu, udah lama itu. Teman saya udah join sejak tahun 2000 gitu kan. Ya, sok tahu, sok pintar. Padahal 3i Network ya, 3i Network, program 3i Network baru ada tahun 2014, betul nggak? Perusahaan betul
dari 75, sudah lebih dari 45 tahun. Tapi program 3i Network baru dari 2014. Dia bilang tahun 2000 udah ada gitu kan. Ya sok tahu, sok pintar gitu kan. Oh, ini kan yang LMM kan. Udah nyebutnya salah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, orang yang sok tahu, sok pintar. Jadi ketika Anda ketemu dengan orang yang sok tahu dan sok pintar, next aja. Yang penting Anda sudah sampaikan informasi. Ya ketika Anda next, Anda presentasi terus, Anda akan ketemu dengan tipe yang ketiga. Ya, tipe yang ketiga adalah orang yang jalankan asuransi atau networking lain. Ya, Anda akan ketemu dengan orang yang jalankan bis yang berbeda. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, yang namanya kecap pasti nomor 1, betul nggak? Bis yang dijalankan pasti, wah itu nomor 1, yang terbaik. Jadi Anda nggak usah berdebat. Ya sudah, ya Anda doakan aja supaya dia sukses di bis dia. Gitu aja, ya nggak usah berdebat. Ya, saya pernah juga ya prospek orang, ternyata dia jalankan asuransi lain gitu kan. Ketika saya jelaskan mengenai 3i Network, aduh dia lihat bonusnya kecil sekali, bonus rekrut cuma 50.000 gitu kan. Wah saya rekrut orang, wah premi besar gitu kan, wah saya bisa dapatkan bonus atau komisi yang besar gitu kan. Ya memang beda konsepnya. Kalau di sana dia jadi Superman gitu kan, pokoknya dia harus jago closing, jago jualan gitu kan. Betul, bonusnya bisa besar. Tapi di 3i Network itu kan kekuatan tim, beda gitu kan ya. Kita memang nggak harus rekrut banyak orang gitu kan ya. Memang bonus rekrutnya tidak terlalu besar, tetapi ketika kita bisa bina tim kita ya, kita bisa bantu tim kita buat sukses, mereka dapat bonus, kita dapat bonus yang lebih besar lagi. Jadi beda konsep gitu kan. Ya sudah, ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi Anda nggak usah baper gitu kan kalau ada orang yang dari asuransi lain atau dia jalankan networking lain gitu kan ya, Anda tawarkan, dia malah wah gantian memprospek Anda kayak gitu kan. Ya sudah ya, udah next aja gitu kan, next aja. Kemudian Anda akan ketemu dengan tipe yang keempat ya. Tipe yang keempat adalah orang yang gagal di 3i Network. Nah ya, orang yang gagal di 3i Network. Mungkin ada prospek teman Anda nih. Prospek teman Anda, apa? Kamu jalankan 3i Network. Aku dulu udah pernah join gitu kan, nggak jalan gitu kan ya. Dia orang yang gagal kayak gitu. Nah, ada tipe 3 sengatan gitu kan ya. 3 sengatan ketika orang itu gagal. Maksudnya pengaruhnya ke Anda. Ya mungkin orang itu ya baru join, ya belum dapat bonus kayak gitu kan. Kemudian Anda juga belum dapat bonus gitu. Udah nggak jalan, aku aja nggak pernah dapat bonus di 3i Network. Ngapain kamu jalankan 3i Network kayak gitu. Ya itu sengatannya rendah lah. Kemudian ada yang sengatannya sedang gitu kan ya. Anda udah dapat bonus misalnya 300.000, dia dapat bonus 3 juta. Ya 3 juta tapi dia keluar gitu kan. Berhenti jalankan 3i Network. Wah, itu sengatannya sedang bagi Anda. Nah, ada juga yang sengatannya tinggi gitu kan ya. Wah, dia bonusnya lebih dari 10 juta per bulan, tapi kemudian keluar juga gitu kan ya, berhenti jalankan 3i Network. Kemudian Anda, wah, ya mempengaruhi Anda tergoncang jiwanya gitu kan. Ya, Anda perlu paham dulu ya. Anda perlu paham bahwa yang namanya orang berbisnis gitu kan, yang namanya orang berbisnis, bis terbaik dia ya, bis yang paling bagus itu adalah bis yang saat ini dia jalankan. Ya, saat ini dia jalankan pasti itu bis terbaik dia. Itu paling dibangga-banggakan lah. Benar nggak? Tapi bis yang sudah ditinggalkan itu adalah bis yang dijelek-jelekin biasanya. Anda perlu paham aja gitu kan ya. Kalau dia kemudian berhenti dari 3i Network, menjelek-jelekan 3i Network, ya sudah. Ya, biarkan aja ya. Memang seperti itu. Dan Anda perlu paham juga ya bahwa yang namanya orang gagal itu nggak mau sendirian. Ya, orang gagal pasti nyari temen. Ingat nggak waktu dulu Anda sekolah misalnya, ya, atau Anda kuliah misalnya. Ada orang misalnya saat kuliah gitu kan, wah dia dapat nilai jelek misalnya, ya. Dia dapat nilai 50 misalnya kayak gitu ya, dapat nilai 50. Kemudian dia tanya temennya, kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 30. Wah, seneng dia. Seneng banget dapat temen ya, sama-sama gagal gitu kan. Ternyata temennya lebih parah gitu kan. Dia merasa lebih baik gitu ya. Jadi orang gagal tuh suka nyari temen. Ya sama, gagal di 3i Network juga, mereka juga cari temen gitu kan ya. Anda yang baru jalanin, Anda pengen ditarik ke bawah gitu kan, supaya Anda juga gagal seperti mereka. Ya. Jadi kalaupun orang itu pernah sukses di 3i Network, ya kan pernah sukses gitu kan. Kenapa dia berhenti? Ya berarti dia tidak
bisa jalankan terus. Dia nggak bisa dapat bonus yang sebesar itu terus. Kenapa? Ya nggak tahu. Ya bisa jadi dia tidak punya hubungan yang baik dengan timnya, dia tidak bisa membina timnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ya sudah, biarkan aja. Jadi kalau orang itu gagal, bukan berarti Anda juga gagal gitu kan. Ya udah, biarkan aja gitu kan. Anda fokus ya belajar dengan orang-orang yang sukses. Anda kan pengen sukses, betul nggak? Anda pengen berhasil, pengen dapat bonus jutaan ya, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bener nggak? Dan di 3 ini tuh terbukti ya. Saya kasih contoh nih, lihat ya, periode Januari 2021, bonus Titanium Agency, ya bonus posisinya aja itu 198 juta, bener nggak? Wih, luar biasa, bener nggak? 198 juta, itu belum bonus level, bonus royalti, ini luar biasa. Kemudian kronnya dapat berapa berarti ya? Ini kan luar biasa. Jadi artinya apa? Kalau Anda pengen sukses, belajarlah dari orang yang sukses. Contoh di luar sana, kalau Anda pengen pintar masak misalnya, pengen belajar masak gitu, Anda kan belajar dari chef gitu kan ya, chef yang jago masak gitu kan, bukan belajar dari ya orang di pinggir jalan yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, yang nggak ngerti caranya masak. Anda kan belajar dari orang yang sukses, betul nggak? Di bidang apapun itu. Kita kalau mau sukses ya belajar dari orang yang sukses, bukan belajar dari orang yang gagal. Kalau Anda belajar dari orang yang gagal, Anda kan diajarin dia supaya gagal. Ya, as simple as that. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang gagal di 3 ini atau gimana? Ya sudah, next aja. Ya, next aja. Anda nggak usah baper, Anda nggak usah kemudian down gitu kan ya. Karena ditarik ke bawah oleh orang itu, ya sudah. Yang gagal udah biarin dia. Anda belum tentu. Anda punya kesempatan untuk sukses. Karena Anda mau belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Tipe prospek yang kelima, orang yang positif. Nah, ini yang kita cari. Ya, jadi kalau Anda ketemu prospek yang tipe-tipe sebelumnya, jangan baper, ya, jangan down, karena Anda belum ketemu aja orang yang positif, orang yang punya pikiran terbuka, orang yang siap menerima peluang. Dan biasanya orang ini memang lagi cari peluang. Gimana ya cara dapatkan duit ya di masa pandemi seperti ini dari rumah saja? Gimana ya punya masa depan yang lebih cerah? Gimana ya supaya anak saya nanti bisa kuliah? Dan lain sebagainya. Jadi orang itu memang lagi nyari peluang gitu kan. Jadi ketika Anda tawarkan bis 3 Network, itu cocok gitu loh. Ya, dia terbuka, dia mau mempelajari, dia mau mempertimbangkan dan lain sebagainya. Jadi jangan berhenti ketika Anda ketemu dengan orang yang negatif, orang yang sok tahu, sok pintar, orang dari asuransi atau networking lain, orang yang gagal di 3 ini. Jangan berhenti di mereka. Jangan berhenti ketika mereka menolak, menghina, atau ngata-ngatain Anda. Jangan berhenti ya. Anda teruskan. Kalau Anda tidak pernah berhenti, Anda akan ketemu dengan tipe yang kelima ini. Orang yang positif, orang yang mau diajak maju, orang yang mau diajak bekerja sama, membangun bis 3 Network bersama Anda. Oke, ya sekarang Anda sudah punya pemahaman yang benar, sudah punya informasi yang benar. Jadi ketika ditolak, oh dia memang orang negatif, oke, next. Oh dia orang yang gagal, ya sudah, next, dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa relax gitu kan, menghadapi penolakan demi penolakan, Anda punya perspektif yang benar. Pasti bermanfaat, silakan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.